Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ikhwatu yang fillah rahimakumullah, jamaah salat zuhur Masjid Al-Muhajirin yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini Allah mempertemukan dan menghimpun kita di tempat yang mulia ini. Tentunya dalam rangka melaksanakan kewajiban kita pada Allah, yakni sholat zuhur. Dan alhamdulillah dilaksanakan dengan berjamaah. Mudah-mudahan sholat zuhur jamaah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lanjut kita mengkaji al-Islam, semoga saja Allah berikan kepahaman dan mampu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari secara ikhlas karena Allah SWT. Sholawat beriring salam semoga tetap tercurah kepada qudwah hasanah kita, teladan baik kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikut risalahnya yang setia ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita buka kajian pada siang hari bersama dengan baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah Allah akan ridho terhadap aktivitas pada siang hari ini. Ketahuilah bahwa ngaji sesaat itu dalam hadis diterangkan di Minhajul Qasidin di Ansari Belanda itu seakan-akan dia besuk kepada 1000 pasien. Jadi kalau kita menunggu jam 1 ya sekitar 45 menit lebih lah. Atau seperti takziah kepada 1000 jenazah. Luar biasa itu. Coba kalau kalkulan secara materi itu, kalau kita besuk seorang kita yang sakit di rumah sakit berapa lah gitu ya. Mentengnya misalkan 100 transfer pastinya lagi luar biasa. Atau takziah. Gak mungkin bisa kerja jadinya ya 1000 jenazah banyak. Tapi ngaji saat ini paling tadi, maka mudah-mudahan apa yang kita sampaikan berikan manfaat bagi kita semuanya. Nanti buka di rumah ya, Qurannya surat Al-Baqarah ayatnya 83-84. Ini tentang kalau filmnya ada tuh di komandomen ya. Itu apa namanya, perjanjian agung ya, Allah dengan Bani Israel. Habis itu di film Firaunnya nggak mati. Ya, nggak mati, padahal ayatnya jelas itu ya, tenggelam di lautan itu. Nah, kita simak ternyata memang Bani Israel ini kaum yang luar biasa itu. Allah saja dilanggar ya, ini Allah ditantang itu. Sampai ini nggak takut, nggak ada yang mengamalkannya. Nah ini semuanya pelajaran bagus juga untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya bacakannya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا لا تعبدون إلا الله
min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Shadaqallahul azim. Ikhwati fillah rahmatullah, kita kaji yang terjemahnya wa id akhadna, dan telah kami ambil mitsaq, sebuah perjanjian Bani Israil kepada Bani Israil. Apa? Yang pertama, Allah ta'buduna illallah, jangan sekali-kali engkau menyembah kecuali menyembahnya hanya kepada Allah, sesuai dengan lafaz di Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang benar itu, hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Karena dalam kehidupan nyata ada yang berbeda. Yang pertama bagus nyembahnya sama Allah, mintanya sama Allah. Ada yang nyembahnya sama Allah, mintanya nggak sama Allah. Cukup sama Allah kelamaan. Ada itu. Ada yang memang tidak menyembah Allah, nggak menyembah Allah nih, tapi mintanya sama Allah. Kalau lagi sakit perut yang luar biasa, yang disebut bukan yang lagi pasti disebut adalah Allah. Allah, ya Allah. Nah, nggak sholat, nggak ngaji, tapi masih nyebut nama Allah. Nah, yang parah, yang empat udah nggak nyembah sama Allah, nggak mintanya sama Allah juga. Yang pertama, ya. Kenapa kita menyembah Allah? Karena Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, wajib banget itu. Karena dia yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, memberikan rezeki pada kita, yang mematikan kita. Kalau urusan rezeki aja udah kita luar biasa gitu. Bagaimana cara Allah memberikan rezeki kepada kita? Satu, los di pasar itu misalkan, dengan jualan barang yang sama ya, di Tanah Abang misalkan, laku semua Pak gitu. Ya, cara Allah tuh ya ada bekerja seperti ini. Maka dulu kalau orang kampung kan dikasih bencana. Kamu jadi apa sih? Kalau kamu ingin ayam, tentrem, jadilah petani. Jadi petani ya, kotor-kotoran bener, tapi di pematangnya ditanam cipir kacang panjang, ada kolam untuk ikan gurami dan sebagainya ya. Ada pohon kelapanya, ayam Pak. Kita lihat ini masih gambar orang kasar, orang kampung Pak, orang pedang. Lihat panennya, masya Allah, yang namanya jemur padi, diikat, kemudian kalau udah kering digantung ya, kayak macam jagung segala macam ya Pak. Ini yang pada yang kampung tuh teringat tuh, ayam banget itu. Motornya Yamaha bebek dulu, dia mau hebat banget itu sambil nggak ada kredit pada dulu Pak. Dia orang kaya ketahuan kalau dulu itu. Kenapa? Ya jarang itu. Ya. Pokoknya Roy beli motor itu Honda ya. Nah, itu luar biasa. Ini ayam. Kalau kamu ingin dihormati katanya, jadilah pegawai gitu. Kan nggak tahu gajinya berapa gitu. Pakai pantofel, takut rapi lah, merente gitu. Kalau ingin kaya, nah jadilah saudagar, jadilah seorang yang pengusaha. Gitu. Benar-benar nggak terbatas kan. Mentalnya kuat banget Pak. Kalau nggak ada pensiunnya, nggak ada pensiunnya. Mentalnya udah teruji banget. Yang jatuh bangun ya salah saya pernah begini berdagang dulu waktu tamatan aliyah. Bisa bikin orang Tegal itu ada komoditas yang bukan warteg aja Pak. Jadi kalau Bapak lihat martabak telur manis itu dari Tegal juga banyak kan. Martabak lebak siu misalnya. Kue kuaci, klepon, putu ya itu ketuk. Nah itu kampung saya jago Pak bikin gitu. Goreng-gorengnya saya hafal itu ya. Jadi itu mentalitas ya. Jadi biasa itu. Nah, ini yang pertama. Maka godanya orang-orang yang tadi saudagar itu godanya banyak banget. Orang dagang sepi kadang ini gitu. Nah, setannya masuk Pak. Setan kan ada dua tuh, minal jinnati wan nas. Dari bangsa jin mah gampang Pak. Diusirnya dengan ayat kursi, ya kan? Masih ingat nggak dulu film ya beranak dalam kubur Pak, yang diperankan oleh W.D. Mukhtar, suaminya Sofia Mulia, yang berperan kuntilanaknya siapa? Susana ya gitu. Kayak gini pakaiannya, nampak baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, udah teriak,
La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Tasbihnya dilempar ya, Pak. Hilang. Yang susah itu setan dari bentuk manusia. Dibaca ayat kursi, gue juga hafal sampai rebutan kursi, sampai juga lemparan kursi. Nggak dapat kursi, dapatnya kursi roda, Pak. Kampanye jatuh dari mobil kursi roda ya. Itu luar biasa. Jangan sekali-kali gitu ya nyembah kecuali nyembahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu udah benar tuh sholat ya. Dan upayakan sholat kita mudah-mudahan sholat 5 waktu tepat waktu, Pak. Ya, saya kan indikator kocak-kocaknya, alhamdulillah tuh kalau di sini itu luar biasa, Pak. Ya, sekarang azan tuh kadang-kadang nyantai banyak banget. Ini alhamdulillah cukup bagus. Sholat 5 waktu tepat waktu berjamaah. Sering saya sampaikan kalau laki-laki nggak ada utusan nanti di rumah sholatnya di rumah, nah itu namanya laki-laki sholihah. Kemudian sholat sunnah rawatib, jangan lupa itu. Tadi mau diumpamakan nanti setelah ngaji kita sunnah rawatib. Untuk apa? Gitu kan? Tahu fungsinya, bermanfaat untuk menutupi sholat wajib kita yang kurang khusyuk. Karena sholat khusyuk itu berat. Yang ngomong Allah kok di Quran surat 243 ya. 4445 yaitu 4546 Allah menjelaskan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, dan mohonlah kalian kepada Allah bis-sabri was-salah dengan cara sabar dan sholat. Jadikanlah sabar dan sholat wasilah sarana untuk meminta kepada Allah. Wa innaha, dan sesungguhnya yaitu kepada sholat itu lakabiratun, sungguh teramat berat, yang gak berasa apa illa kecuali alal khashiin, orang yang khusyuk. Yang khusyuk apa? Ayat 46-nya alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang yakin setelah hidup ini dan kehidupan yang kekal abadi, kita akan dipertemukan dengan Allah dan kita akan kembali semuanya ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Khusyuk. Setelah 5 waktu, tepat waktu, jamaah, rawatib, satu lagi, jangan lupa zikrullah. Minimal istighfar 3 kali, jangan lupa doa orang tua kita. Ya. Tuh, ini udah bagus, kira sholat gitu ya. Jadi menyembahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ada ya macam-macam. Ya, ini yang pertama, jangan sekali-kali engkau menyembah kecuali menyembahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena hari ini luar biasa tantangan kita. Yang kedua, wabil disejajarkan loh, bakti sama orang tua sejajar dengan bagaimana kita ibadah menyembah pada Allah. Luar biasa, Pak. Nah, kita sekarang udah jadi orang tua nih, ya, jadi orang tua. Dulu jadi anak, kali kita anak bagi orang tua kita. Jangan lupa, Pak. Ya, kalau yang punya orang tua, karena masing-masing punya sandi ya. Kalau perempuan tuh dengan sumpah parapahnya. Jadi setelah nikah jadi orang tua, jadi ibu, itu punya senjata itu luar biasa. Omongannya, gitu. Jangan ngomong yang enggak sama anak tuh yang perempuan. Kalau bapak apa rasa doanya baik, bukan ibu ya, doanya sebenarnya. Jadi bapak-bapak doain anak-anak kita, ya itu ijabah. Dan ajarkan para anak kita berani berobsesi. Orang bersuka-cita yang berani bagaimana Allah ngasih. Allah kan sesuai dengan prasangka hambanya. Luar biasa. Jadi mungkin yang yang baru masuk ke sini atau yang sudah lama ini sejarahnya luar biasa, Pak. Dulu waktu ini pertama kali ya Jumat perdana itu anak yang khotbah Jumat sih. Terus seperti ini. Ya, Jumat perdana itu masih langsung semua gitu kan. Jadi gimana Pak Ustaz? Jadi kan, alhamdulillah hari ini luar biasa ya. Ini kita manfaatkan semaksimal mungkin ya. Nah, ini menyembah pada Allah disertai dengan bakti para tua. Maka wala taqul lahum uff. Jangan sekali-kali berkata nah hari ini kan anak kita masya Allah Pak. Gestur tubuhnya itu udah termasuk ya. Diomongin, dikasih pesan, atau naik tangga, tutup pintunya, nah sama aja itu, ya. Kadang-kadang manggilnya nama kita, misalkan, parah. Nah itu siapa? Yang salah sebenarnya bukan anak itu, ya. Yang salah adalah orang tuanya.
Ya kita alhamdulillah orang dulu istilahnya. Saya dijajar dulu sama orang tua. Ada pasor kata orang sana, ada bahasanya aja bertingkat ya Pak. Kalau di kampung tuh kalau ngomong biasa ngokok, kalau tegal tuh ngomongnya kasar. Saya belajar tuh, belajar ngomong halus, ngomong inggil, gula, gedis, pupuk, kubas gitu ya. Kan belajar orang tua ngomong. Jadi ketika kita di Jakarta ketemu orang Jogja, Semarang, insya Allah sama. Kalau pakai kita orang Tegal kan apa-apa ya, tapi ya belajar ngomong inggil, nyambung gitu. Kenapa? Itu belajar adab kesopanan. Yang lebih tua ya itu sayang kepada yang muda hormat bangsa orang tua kan begitu. Jadi itu masya Allah perilaku. Maka di Jepang tuh maju Pak, nggak seperti kita. Kita kalau ada yang nanya ke orang berapa lama sih pendidikan di Indonesia, mau terlalu lama Pak katanya, kelamaan banget tuh dari mulai PAUD, TK, ya nggak, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA ya 3 tahun dan tamat-tamat. Ya, kalau ini kenapa nggak akselerasi aja gitu kan cakep gitu. Dan di Jepang itu nggak langsung matematika bahasa Jepang atau enggak, 2 tahun itu adab dulu itu tata krama. Jadi mereka tuh kalau kita lihat luar biasa ya, menghormati petani, menghormati nelayan kan gitu ya. Itu sangat banget orang tua pasti. Nah, ketika orang tua sudah meninggal dunia, apa yang kita lakukan? Jangan lupa setiap sholat doa minimal Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Rabb, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku dan sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangiku, mengasihiku, mendidikku dalam kecil. Kita udah ngerasain kan jadi orang tua, jadi laki ya, masya Allah, kepala buat kepala, kaki buat kaki ya Pak ya, bukan kepala buat kaki buat kepala. Orang tua ibu yang namanya orang tua ibu itu luar biasa, selalu ngalah, selalu ngalah betul. Masih jadi disuapi, masya Allah, sabar banget. Makanan banyak nggak habis, makan ya, yang habisin siapa? Ibunya. Suami kadang makan nggak habis, sampai nggak habisin. Istri kita ya, makanya alhamdulillah pada gemuk-gemuk ya, suka makan sisa. So sabar banget, udah kita beliin apa namanya gelang emas ya, kalung cincin, seneng dia. Anaknya pas kuliah Pak dironcot semua, ya kan? Baiklah tuh, bener ini kenyataan kok buat nyekolin anak ya. Ini sama kita juga dulu begitu orang tua kita. Subhanallah ngalah banget tuh orang tua, terutama ibu ya, nggak pakai gelang emas, pakai gelang karet itu jadi minyak curah. Sabar Pak itu. Coba bayangin. Jadi ketika kita doa, bayangin orang tua kita Pak. Kita jadi begini, subhanallah Pak. Karena dulu didikan orang tua, ketika kita berdoa, nyambung. Baca Quran kita, nyambung. Gak usah niatkan, kamu baca Quran pahalanya buat orang tua kita, gak usah. Yakin Pak, pasti itu pahalanya sampai. Kenapa? Dulu orang tua kita didik untuk bisa belajar. Kita bisa belajar dulu, masya Allah di kampung, ya kan? Di kampung itu ya kita rasain lah gitu. Kalau diancam ya diancam. Kalau kamu gak ngaji dulu, itu madrasah ya, sekolah madrasah. Nanti kamu gak kasih makan. Dulu makan tuh ajaib Pak. Jam 5 udah ngumpul semua ya. Karena saya zaman susah itu boneka cantik dari India itu. Ada istilah begitu. Beras secawik ya, air setimbang. Jadi apa? Bubur Pak. Lauk gak ada, nyemplung gitu kan, saya bola Pak, nyemplung kali, nyari udang, bikin pepes macam-macam tuh, ya kan. Subhanallah tuh nikmat untuk pakai namanya pakai Cina ya gitu luar biasa. Nikmat luar biasa. Dulu sekarang masya Allah sampai buang makanan ya. Anak disuruh makan susah kan. Boleh makan atau tidur boro-boro kita apa dulu betul. Ya alhamdulillah dibentuk itu. Dulu kalau liburan ke Karangan bawa kelapa, luar biasa itu ya. Bawa oleh-oleh punya pisang kayak apa nangka atau subhanallah. Ini sudah terbentuk. Orang tua ketika kita berdoa nyambung. Nah, yang sudah mencapai 40 tahun, ada yang 40 tahun. Tambahin doanya habis Rabbighfirli itu. Ada di Quran surat 46 Al-Ahqaf ayat 15. Posisi sebelah kanan ya, baris yang pertama dan kedua. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Tinggal tuh tambahin, saya belum usia 40 udah hafal terus, sehingga kita sekarang saya langsungkan ya, lazimkan untuk berdoa untuk orang tua semacam tadi.
Itu ada surat Al-Ahqaf surat 6 ayatnya ya 15. Itu berbakti sama orang tua itu luar biasa ya. Bagaimana dia nyenengin gitu. Paham ya Pak, kalau orang tua ini kita kepada siapapun, terutama tanya tuh Pak, kesukaannya apa ya? Gua misalkan kesukaannya apa? Kemudian jangan lupa Pak, walaupun sudah nenek-nenek sepuh, tetap yang namanya duit Pak itu jangan ketinggalan. Yakin, ini anaknya dari Jakarta ikut MLM, wah, obat yang luar biasa, harganya 2 juta ya. Kasih orang tua gimana? Di pamer ini harganya berapa? Orang tadi nanya, mahal berapa? 2 juta, kaget gitu ya. Walaupun dikasih obat yang 2 juta, 3 juta, terus nggak dikasih yang merah atau yang biru Pak, itu masih bodoh. Bener ya. Jadi harus kita pinter lah. Gak apa-apa jangan orang tua ya. So, kadang-kadang kita masuk pulang kampung aja orang tua tuh mikirin kita ya Allah. Ngasihnya nggak seberapa ya, uang kombuan gitu kan. Masalah kurangnya ngeretok, beras kita bawain, ayam dibawain, luar biasa. Orang tua itu sayang banget. Ya, belum tiap harinya makan siapa itu yang nanggung orang tua itu, ya, yang penting ngumpul ya kan. Nah, jadi luar biasa bakti orang tua sama Allah, kemudian kita sebagai anak bakti sama orang tua jangan sampai lupa ya. Nyambung silaturahim kedua orang tuanya, siapa temannya, kerabatnya gitu Pak, nyambung silaturahim. Makanya ada halal bihalal itu seperti itu ya. Jadi yang kedua wabil walidaini ihsan. Orang tua ada kisah zaman Jepang klasik Pak, ini kisah nyata ya. Jadi kalau di sana orang tua yang sudah tua renta itu ya, itu dibuang di jurang Pak, di jurang. Nah salah satu anak tuh gendong tuh masuk ke hutan gitu, lama. Terus ada jurang mau dilempar dia, maaf ya nak, tak dulu saya ngomong. Saya tuh saat hamil kamu tuh luar biasa. Begitu melahirkan antara hidup dan mati. Nyekolah ini kamu gini-gini. Akhirnya anaknya tuh nangis tuh ya nangis. Dia bilang, kamu tahu nggak nak? Saya tahu saya mau dilempar ke jurang. Nah, saya saking sayang sama kamu supaya nanti pulangnya jangan nyasar. Jadi saya nggak tahu, saya metik ini tuh udah ya sampai kemana supaya nanti pulangnya tuh nggak nyasar tuh. Padahal mau dilempar ke jurang, orang tua masih sayang sama biar nggak kesasar kata pulang. Hanya nggak jadi buat digendong lagi. Nah, ini luar biasa ya. Nah, kemudian kalau orang tua itu minta sama kita, apalagi laki-laki udah kasih aja. Istri yang solihah itu akan membiarkan ketika suaminya memberi kepada orang tuanya, apalagi ibunya. Bener Pak, saya punya anak perempuan saja begitu Pak. Pokoknya kakak yang penting hariannya terpenuhi ya. Kalau AA ngasih ya ke orang tuanya tidur, pokoknya silakan nanti berkah itu. Itu Pak, jangan artinya apa? Itu Islam gitu. Ya, jangan sampai ngemis-ngemis sama kita tahu dari orang tua itu pertama ya. Kemudian yang ketiga, nah ini disambungkan juga dengan wadil kurba kepada sanak kerabat. Jadi kalau ke sanak kerabat itu kita harus berbuat baik gitu. Ya, ini kadang-kadang kan kebalik tuh, tenar di luar sana gitu, tapi sama sanak kerabatnya dia pelit gitu, salah itu. Saya punya contoh, karena kakaknya udah dirjen Pak, namanya Pak Dr. Darmawan Sukawijaya, dirjen polisi, bagus, bukan Sambo ya. Ini luar biasa Pak, bagus banget. Karena saya tahu karena Pak, kalau dia di Medan apa itu pesen, saya bikin upload nih mau ke Banten. Saya lihat tuh Pak, kalau ikut bagi juga. Jadi baik banget sama sanak kerabatnya. Kalau satu kandung kalau lebaran itu ya itu kasihnya 5 juta kakaknya, adiknya, ya. Nanti ponakannya 1 juta, dan ponakannya lagi itu 500. Tetangga dekat 100, kota jauh itu 50. Saya tahu karena saya ikut bagi-bagi. Saya contoh dari situ, Masya Allah luar biasa. Di sana kerabat. Hari ini kalau bapak diantaranya ada tugas jadi RT RW, tolong. Ya, ini kembali Pak ya. Kalau kebaikan kita sama keluarga, ya nomor 1 baru warga. Kalau jadi ketua RT, ketua RW jangan keluarga dulu. Ingat-ingat nih. Tapi warganya dulu. Ya ini kan banyak tuh. Satu orang bisa dapat ini. Sekarang ada orang yang dapat apa itu kadang ada. Ya, nggak ada dia. Tolong lah ini ingetin ya. Kalau ada yang dari RT, dari RW atau di kampungnya ya, di kompleknya. Itu warganya dulu, bukan keluarganya dulu ya warga. Kalau kurang kan ngomong terus terang nih. Jumlah kakaknya ada misalkan 30, ini dapatnya cuma 15. Ngomong 15 ini dulu ya, yang ini nanti kalau dapat bagian yang ini gitu. Jadi adil gitu ya. Wadil kurba. Kalau pembagian harta waris pun
Kalau ada sanak kerabat, dapat jatah juga itu. Ya, ini ada Qurannya. Lanjutnya, wal yatama. Jangan lupa lagi anak yatim. Makanya Allah turunkan surah Al-Ma'un ini luar biasa. Dan Al-Ma'un ini diamalkan dahsyat banget. Siapa yang ngamalin? Pertama itu Zelanta. Ini ya Haji Ahmad Dahlan. Jadi santri kayak begini diajarin tiap hari itu ar-ra'aital mulu kan. Ar-ra'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yatul. Udah hafal banget tuh. Dosennya, santrinya bilang, Pak Kiai, emang gak ada surat yang lain apa? Banyak itu 114. Lo kok Pak Kiai ngajinya ar-ra'aital mulu gitu. Kamu tahu gak isinya? Nah, maksudnya yaitu diterjemahkan ya ar-ra'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ya, itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Orang-orang yang enggan memberi ya makanan kepada orang miskin. Maksudnya gimana? Ya kamu cari tuh yang yatim, yang piatu, yang miskin. Tuh, akhirnya itu di film ada film yang diklik ya di YouTube lah itu Sang Pencerah. Kalau nangis Pak, nangis bagaimana dakwah beliau dan dibilang kafir ya dan sebagainya. Itu fitnahnya luar biasa. Nah, karena itu ngamalin Al-Quran, salah satu surat dari Al-Quran, Masya Allah, dasarnya organisasi hari ini, organisasi terkaya ya di Indonesia, Pak. Dari mulai PAUD sampai perguruan tinggi, silakan aja. Rumah sakitnya setiap daerah ada, Wonokopi, Cempaka Putih, itu ada semua ya. UHK-nya juga luar biasa. Ini apalagi yang di Malang terbesar ya. Nah, ini luar biasa, Pak, ngamalin Al-Quran itu, ya, gegara ya kan itu ya, mengamal Al-Quran dasarnya luar biasa. Nah, yatim itu siapa? Orang yang anak yang ditinggal oleh bapaknya. Itu ada dua, Pak. Yang pertama ditinggal sama bapaknya karena sebab meninggal dunia, yatim. Kalau yang ditinggal bapaknya karena kabur, ada ya, Pak? Yang tanggung jawab. Nah, itu juga perlu perhatian kita. Ini kadang-kadang kan panitia diarpo yatim aja, padahal yakin, Pak. Saya di lapangan tahu betul. Kadang-kadang ditinggal suaminya, anaknya 3, ya kan? Kalau kerja siapa yang ngurusin? Kalau di rumah gimana ekonominya? Yakin lah saya mau kerja. Makanya apa? Hari ini alhamdulillah gitu. Urus anak yatim yayasan di sini kan sering loh saya nyaksiin gitu ya. Satu anak ya yatim, tapi yang kurang dan ngurusin ibunya anak yatim. Ya Pak ya, tugas kita nih ya, ngurusin ibunya anak yatim yang belum nih ya. Perhatiin juga itu ya. Nah, ini yatim, tapi kata Rasulullah yatim yang sesungguhnya adalah sekalipun dia punya kedua orang tua, ayah ibundanya masih ada, tapi nggak pernah dididik agama, Pak. Itu yatim yang sesungguhnya, Pak. Jadi jangan sampai kita bagus, ini udah bagus, sholatnya rajin, tapi jangan lupa ubah dirinya itu namanya abid. Bukan seorang yang cerdas, tapi orang abid itu ibadah buat dirinya sendiri. Subuh rajin, lapor rajin, puasa Quran, tapi nggak pernah nyuruh istri dan anak-anaknya, jangan sampai, Pak. Nanti mau masuk surga, Pak, ditarik sama istri, ditarik sama anaknya. Enak aja lu mau masuk surga. Dulu di dunia nggak pernah nyuruh saya sholat, nggak nyuruh ngaji, tarik neraka itu. Ya, kita ini laki-laki luar biasa bertanggung jawabnya besar banget. Ya, jadi yatim perlu disantuni. Kemudian wal masakin, bukan tukang masak. Wal masakin, orang-orang yang miskin. Ya, yang miskin itu kan pendapatan 200.000, pengeluarnya 200. Kalau fakir, ya pendapatannya 150, kebutuhannya 200. Nah, kalau yang disebut miskin perlu disantuni, fakir. Nah, ini bahasa diplomasi Al-Quran itu. Kalau yang fakir aja, yang miskin dikasih, masa yang fakir juga kan. Tapi kalau miskinnya orang Indonesia hari ini itu beda dengan miskin zaman Rasulullah. Dikisahkan ada seorang miskin mau pulang kampung, datang ke Rasulullah, ya Rasulullah aku pulang kampung. Udah pulang kampung, enggak. Maksudnya ya ongkos lah, saya minta ongkos sama baju 1 setel buat lebaran. Aduh, saya nggak punya. Datanglah ke Fatimah. Pak Fatimah juga nyari kesana nggak ada, adanya itu tadi ya Pak, sajadah kayak gini ya, bukan pakai kulit kambing. Wah, kelamaan kalau prosesnya. Saya butuhnya ini gitu. Akhirnya dia nangis tuh, beda lagi tuh. Siti Fatimah nggak bisa ngasih, nangis. Saya bentar ya, masuk ruangan, diingat kalau Allah ternyata berat kalung. Yang ada cuma kalung. Kemudian ibunda tercinta sudah bisa dikasih. Terus kebanyakan ini, ya adanya gini. Dan orang miskinnya jujur, ya dijual ke sama Abdurrahman bin Auf, ya konglomerat zaman Rasulullah. Ternyata umpama keperluannya 1 juta, ini harganya 5 juta. Dia nggak mau ya 4 juta, enggak mau. Yang butuh 1 juta. Miskinnya jujur juga. Kalau
orang sekarang, boro-boro sekarang pernah dia coba pengemis nih, kita lagi makan pangsit kan, kalau yang ini paling minimal 13.000 atau 15.000. Dia kasih, Pak, sini makan, Pak, sini makan. Udah bakalan mau, Pak, yakin. Maunya apa, Pak? 2.000 kan beso ya, Pak. Gak mau, karena yang penting itu duitnya, maka hati-hati, Pak, bener. Lebih kaya dia, Pak, itu. Istrinya kita kalah. Dia ada yang 2, ada yang 3, Pak. Ya kalau pulang kampung tuh bawa sekali pulang ke 10 juta gitu, belum tentu itu. Masya Allah. Karena Pak, itu targetnya itu ya. Beda gitu ya. Akhirnya apa? Itu Masya Allah Pak, itu kalung dikasih hadiah ke Rasulullah. Ya Rasulullah ini ada hadiah. Punya budak. Rasul tahu nih, kalungnya Siti Fatimah nih itu. Akhirnya tolong salam sama tuanmu ya, agar kamu dibebaskan. Subhanallah. Itu budak dua-duanya dibebaskan. Kalungnya dikasih lagi ke mana? Siti Fatimah. Itu dalam siklus kita ini karena seperti itu Pak. Allah akan balas yang lebih bagus. Ya. Lanjutnya wal masakin, kemudian wa qulu linnasi husna, dan kalian katakanlah kepada manusia dengan kalimat-kalimat yang bagus. Maka disebut tata krama ya. Tata krama itu ada tingkatan. Artinya kalau ngomong biasa gitu ya, tapi kalau ada orang tua ngomongnya yang sopan gitu kan. Enggak lulu gua enggak gitu ya. Jadi apa namanya, ada kromo inggil. Ini adab dalam berbicara pun ada ya. Kemudian menatap ya. Artinya kalau kita ini jangan lagi diomongin ya kemana-mana mukanya, nggak itu ada itu sampai itu ya. Ucapan itu banyak, kolam ma'rufa, kolam lain, ada kolam sadida. Kalau kolam sadida itu orang tua kepada anak. Tapi kolam ma'rufa itu ucapan yang baik, itu adalah anak terhadap orang tua gitu ya. Ada ininya. Jadi linnasi husna. Yang selanjutnya wa aqimus sholata wa atuz zakat. Tegakkanlah alaihi sholat, alhamdulillah kita ya. Kemudian tunaikan zakat, minimal zakat fitrah. Kalau zakat profesi 2,5% dari 1 juta 25.000. Itu pun banyakkan di kita ketimbang yang dikasih, jujur aja Pak. Dan hakikat memberi itu sesungguhnya mendapatkan. Coba terima kasih. Sebagian apa kita terima dan sebagian lagi kita kasih. Harus yakin Pak, betul. Masalah kita ngasih, pemberian apapun yang kita kasih. Ada contoh ya Pak ya. Jadi waktu zaman kalau lagi mau Litra Jabar itu kan di rumah banyak tuh namanya buru. Saya kurang ini namanya buru, saya enak apa dengan goreng-gorengan sama lontong lah kalau kampung. Udah saya bilang sama Umi, tolong ini satu ini kasih sama tetangga bapak buru ya Mas. Alhamdulillah kita sejalan dengan istri saya. Terus saya mah nih buru cakep gitu kan. Udah pas pulang lihat subuh, tetangga depan rumah bilang, "Oh saya tadi ada nyari loh." Bisa dulu. Pas saya keluar rumah, yang tadi nyari datang. Masya Allah, itu seloyan paling berapa lah, walaupun enak Pak. Saya ke Ustaz, ini ada titipan dari kayu ini beri saya apa soal dari Eropa. Nah, yang dibawa itu subhanallah kesukaan saya. Nah, ini bukan menginformasikan kesukaan saya apa, Masya Allah, bolen ya, bolen coba, pisang bolen tuh. Kartika Sari. Nah, kalau dari sini itu KF 97 Pak, ya sebelah kanan ya. Itu. Nah, pusatnya di Korea ya, sebelah kiri. Saya tahu Pak. Oh, Bandung ini luar biasa, banyak lagi. Nah itu balasannya, contoh aja Pak. Harus kita yakin ya. Akan pemberi mendapatkan. Lanjut menurunkan zakat, kemudian summa tawallaitum, kemudian kalian berpaling. Ya. Illa qalila, kecuali yang sedikit saja yang ngikutin dari peraturan. Minkum di antara kalian wa antum mu'ridun, sedang kalian malah membangkang. Nah, yang duanya ini kan 8 nih, 9-nya itu adalah wa in akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami menjanji kepada kalian la tasfikuna dima'akum, jangan sekali-kali kau menumpahkan darah di antara kalian. Ya, 9. Ternyata kan pembantaian dari Yahudi ya, ini luar biasa. Kemarin pengakuan ya dari ini Israel supaya Palestina merdeka, mudah-mudahan. Wala tukhrij, tinggal kiamat. Tinggal kalau udah Palestina merdeka itu berarti tinggal kiamat. Ya. Jadi ada senangnya tapi yang tinggal kiamat ya. Udah tanda-tanda kiamat itu banyak. Wala tukhrijuna anfusakum, jangan kalian mengusir ya diri kalian min diyarikum ya, keluar ya. Kalian mengusir di antara kalian dari tempat tinggal kalian. Tsumma aqrartum, kemudian kalian berikrar wa antum tasyhadun, sedangkan kalian menyaksikan, tapi dilakukan semua. Ya, jadi ini jangan sampai ya, kita
kita menjadi orang yang berpaling dan jangan sampai menjadi orang yang namanya tadi mu'ridun untuk membangkang. Kita menjadi orang yang hamba Allah yang taat sama Allah. Insyaallah berkah dalam hidupnya, berkah dalam kehidupan akhirat dunia akhirat insyaallah ya. Allah jadikan innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah dalam hidupnya, maka saatnya nanti sakratul maut Allah akan turunkan malaikat seraya berkata alla takhafu, janganlah kau merasa takut, wa la tahzanu, dan janganlah kau bersedih hati. Ya, wa absyiru, dan gembirakanlah mereka bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang telah disiapkan. Quran surat Fussilat surat 41 ayatnya 30 posisi sebelah kiri paling kanan. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzilul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bi ghairi hisab. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istama'at ala mahabbatika wal taqat ala ta'atika ya Allah. Sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa hati-hati telah berkumpul karena kecintaan kami kepadamu ya Allah, bertemu untuk mematuhi perintahmu wa tawahadat ala da'watika wa ta'ahadat ala nusrati syari'atika fa'atikillahumma rabitataha, bersatu untuk memikul beban dakwahmu ya Allah. Hati-hatilah mengikat janji setia untuk komitmen dalam menjalankan syariatmu, maka eratkanlah ikatannya ya Allah. Wajib buddaha wa hiyasulaha wa mla'ha binurikal ladzi la yakhbu, kekalkanlah kemesraannya ya Allah antara hati-hati ini, tunjukkanlah kepada hati-hati ini akan jalannya, penuhilah hati dengan cahaya rabbanimu yang tidak kunjung pudar. Wasfa suduraha bi faidil imani bi jamili tawakkul alaik ya Allah. Lapangkanlah hati dengan limpahan iman, keindahan bertawakal kepadamu ya Allah. Wa ahdiha bi ma'rifatika wa amizha 'ala syahadati fi sabilik, hidup suburkanlah hati dengan makrifat tentangmu ya Allah. Jika engkau takdirkan mati, maka matikanlah pemilik hati-hati nasyahid di jalanmu. Innaka ni'mal maula wa ni'man nasir ya Allah. Sesungguhnya kalau sebaik-baik sandaran bagi kami dan kalau sebaik-baik pemberi pertolongan kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa